Lebaran tahun ini berbeda dengan tahun lalu. Pemerintah dengan terbuka mengizinkan warga mudik bersilaturahmi di hari raya. Keputusan cuti bersama yang ditandatangani 3 menteri menjadi penanda pulang kampung akan nampak ramai mulai 29 April. Lampu hijau kepada masyarakat untuk mudik Lebaran bukan tanpa syarat. Di tengah pandemi yang diklaim pemerintah semakin membaik dan terkendali, sejumlah aturan mengikat bagi masyarakat yang ingin mudik, salah satunya vaksinasi COVID-19. Selain vaksinasi, masyarakat yang akan mudik juga harus mematuhi sejumlah syarat. Di antaranya, menggunakan masker kain 3 lapis atau masker medis. Menjaga jarak 1,5 meter dan dilarang berbicara baik langsung maupun via telepon. Baik satu arah maupun 2 arah. Diperkirakan 85 juta orang akan melakukan perjalanan dari seluruh Indonesia. Sementara dari Jakarta mencapai 14,3 juta pemudik. Mudik jalur darat akan jadi pilihan 78% pemudik. Dari pemetaan yang dilakukan, Jawa Timur dan DKI Jakarta akan menjadi penyumbang calon pemudik terbesar dengan total 17 dan 16%. Dengan jumlah total 28,6 juta orang. Sementara itu, kendaraan pribadi baik mobil maupun motor dan kendaraan umum akan jadi favorit pemudik sebanyak 78%. Di tengah euforia pelonggaran saat pandemi, pemudik pada Idul Fitri tahun ini diperkirakan melonjak tinggi. Pemerintah perlu membuat strategi mitigasi yang matang agar mudik bisa berjalan lancar, tertib, dan aman. Bagaimanapun, Lebaran tahun ini seperti ajang balas dendam bagi mereka yang sudah 2 tahun tidak bisa pulang, berlebaran di kampung halaman. 2 pekan lagi gelombang besar mudik Lebaran diprediksi akan mulai terjadi. Tiket sejumlah moda sudah ludes, baik darat, laut, dan udara. Warga pun telah bersiap untuk menggunakan kendaraan pribadi. Selain syarat perjalanan yang kian dilonggarkan, tingginya pemudik di tahun ini dipicu kerinduan sebagian besar pada kampung halaman. Diperkirakan 79,4 juta orang akan balas dendam mudik Lebaran. Pemirsa, jelang Lebaran, tiket perjalanan mudik kereta api dari arah Bandung, Jawa Barat pada puncak arus mudik yang diperkirakan jatuh pada tanggal 28 hingga 30 April mendatang sudah habis terjual. Sementara di Jakarta, sejumlah warga sudah mudik lebih awal setelah 2 tahun pemerintah melarang mudik karena pandemi COVID-19. Setelah pemerintah melonggarkan aturan perjalanan jarak jauh, ketersediaan tiket perjalanan kereta api dari arah Bandung menuju ke Jawa Tengah dan Jawa Timur menipis. Bahkan tiket perjalanan untuk tanggal 28 hingga 30 April mendatang sudah habis terjual. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, pihak Daop 2 berencana menambah gerbong tambahan serta menyediakan kereta api khusus angkutan mudik Lebaran. Sementara itu di Jakarta, sejumlah warga sudah mudik lebih awal. Dari data yang dihimpun tim liputan di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, mayoritas penumpang mudik dengan tujuan Surabaya, Malang, dan Bandung. Setelah 2 tahun Indonesia menghadapi pandemi COVID-19, pemerintah akhirnya mengizinkan masyarakat untuk melakukan tradisi mudik di Lebaran nanti. Vaksin booster menjadi salah satu syarat utama bagi masyarakat yang hendak pulang kampung. Dan kita akan membahas lebih lanjut bersama dengan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pak Muhadjir Effendi. Assalamualaikum, selamat malam Pak Menko. Selamat malam Mas Ajat. Gimana, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih berkenan untuk berbincang. Ini di suasana Ramadan, nampaknya kegiatan tetap berjalan padat nih Pak Menko. Masih tetap jalan ke kantor walaupun puasa? Oh, ini sementara belum nih selama puasa. Dikurangi ya. Tapi nampaknya sudah ada beberapa kegiatan memantau kegiatan vaksinasi, kemudian ke stasiun-stasiun untuk bisa memastikan masyarakat ini
memang divaksin sebelum pulang ke kampung halaman. Apa betul? Ya, karena kan kita sudah mulai menggerakkan vaksinasi besar-besaran di beberapa titik, termasuk di tempat-tempat pemberangkatan, mulai dari pemberangkatan di udara maupun kereta dan juga jalur darat yang lain, untuk memastikan bahwa sesuai dengan perintah Presiden supaya mereka yang akan berangkat mudik nanti harus booster. Ternyata sekarang ini jauh hari masyarakat dengan kesadarannya sendiri sudah pada membooster dirinya, termasuk gerai-gerai yang dibuka dalam rangka ibadah Ramadan ini juga dipenuhi oleh para calon pemudik yang melakukan booster vaksin tiga dosis ketiganya itu. Pak Menko. Ini suatu keadaan yang bagus menurut saya, artinya masyarakat jauh-jauh hari sudah diberi warning, diberi peringatan agar mereka jauh-jauh hari menyiapkan diri, terutama agar nanti ketika mudik itu terjamin keamanannya, kesehatannya, dan juga gembira sesuai dengan tujuan dari mudik itu sendiri. Dan salah satu yang ditekankan adalah sudah melakukan vaksinasi booster itu. Baik, Pak Menko, ini kalau berbicara tentang euforia mudik tahun ini tentu harus direspon secara cermat dan hati-hati karena mobilitas masyarakat dipastikan akan sangat tinggi. Lalu bagaimana sebetulnya masyarakat bisa memastikan kepatuhan akan aturan yang tadi ditetapkan oleh pemerintah dan pengawasannya terlaksana dengan baik? Ya, ini Mas Ajat, jadi dari segi kita, pemerintah, ini kan sudah 2 tahun tidak mendesain kegiatan mudik ya. Ini juga tentu saja perlu semacam belajar ulang terhadap dalam hal menata dan menyiapkan mudik ini. Sementara bagi mereka yang akan mudik, justru 2 tahun puasa mudik ini menjadi kesempatan dia untuk beramai-ramai untuk mudik, sehingga ada satu sisi kita persiapannya harus matang betul, satu sisi kemungkinan lonjakan mudik akan sangat tinggi, diperkirakan di atas 80 juta ya. Karena itu memang jauh-jauh hari kita sudah menyiapkan diri, kita tata sebaik-baiknya agar bagaimana nanti puncak mudiknya itu betul-betul bisa kita kendalikan dengan baik. Artinya ini sebetulnya mudik pertama ya di masa pandemi yang butuh skenario khusus begitu? Betul, karena kan kita 2 tahun sudah nggak pernah melayani mudik kan, sehingga harus belajar ulang ini gitu, baik itu dari pihak keamanan maupun dari pihak transportasi, itu harus belajar ulang. Sementara masyarakat karena juga sudah 2 tahun tidak mudik, sekarang ini semacam balas dendam untuk mau mudik besar-besaran, sehingga persiapannya harus ekstra keras betul ini. Gitu. Skenarionya seperti apa untuk bisa memastikan kepatuhan akan aturan, kemudian mengawasi apakah masyarakat ini sudah di booster atau belum? Ini bagaimana? Untuk pengawasan nanti setelah kegiatan tentu saja tidak mudah ya. Karena itu yang penting kita ketuk kesadaran masyarakat jauh-jauh hari agar segera booster ini. Jadi paling nanti kalau kita ingin melakukan pengecekan itu paling model randomisasi, tidak mungkin semuanya diperiksa dengan 86 juta orang itu. Karena itu kesadaran masyarakatlah yang sekarang harus menjadi tumpuan kita. Kenapa? Karena sudah terbukti menunjukkan bahwa booster ini adalah cara yang paling ampuh untuk mengendalikan COVID, karena mereka yang sudah di booster itu rata-rata tingkat kekebalannya itu naik beberapa kali lipat dibanding mereka yang baru vaksin 1 kali ataupun 2 kali. Karena itu booster ini menjadi cara untuk mengatasi kemungkinan yang tidak diharapkan, yaitu melonjaknya COVID-19 pasca Lebaran seperti tahun-tahun yang lalu. Baik, kalau orang dari Jakarta atau kota-kota besar disuntik vaksin karena memang ingin pulang ke kampung halaman, lalu bagaimana dengan daerah-daerah yang kita tahu tingkat vaksinasinya masih sangat rendah? Ini kan juga harus dilindungi, Pak Menko. Betul Mas Ajat, jadi vaksinasi ini memang diutamakan wilayah-wilayah yang nanti menjadi tempat pemberangkatan mudik. Antara lain adalah wilayah Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan kota-kota besar di Jawa Timur, dan kota luar Jawa termasuk Medan, Makassar, dan seterusnya. Akan tetapi
tempat-tempat yang nanti menjadi tujuan dari mudik juga kita siapkan. Karena itu vaksinasi ini tetap kita gencarkan di semua sektor, di semua bagian, dan kita menggunakan momentum Lebaran ini untuk momentum puasa ini kita adakan namanya vaksinasi Ramadan. Bahkan juga pondok-pondok pesantren. Jadi sekarang ini Pak Menteri Agama juga sudah menggerakkan pondok-pondok pesantren yang santrinya nanti akan pulang ke kampung, itu juga sekarang diadakan booster. Baik, ini terkait dengan mitigasi, hal apa yang memang menjadi perhatian penting ya selain mengejar vaksinasi COVID-19, Pak Menko? Yang harus disiapkan tentu saja adalah transportasi. Karena itu saya himbau melalui wawancara ini kepada mereka yang akan mudik supaya melakukan rem check, ya. Jadi mengecek kelayakan kendaraan yang akan dipakai, terutama roda 4, kalau memang belum layak segera dimasukkan di bengkel sehingga ketika mau berangkat betul-betul kendaraannya sangat prima. Kemudian mereka yang akan naik menggunakan sepeda motor masih ada alternatif, yaitu naikkan saja sepeda motornya itu kepada kereta api dan ataupun kapal. Dan Pak Menteri Perhubungan sudah menjamin bahwa nanti gratis, tidak dipungut biaya. Ini untuk mengurangi jumlah mudik berkendara sepeda motor. Kenapa? Karena beberapa kali pengalaman selama ini kecelakaan lalu lintas dalam masa-masa mudik itu sebagian besar diakibatkan oleh kendaraan sepeda motor. Kemudian untuk jalur udara juga sudah kita siapkan. Misalnya untuk wilayah Bandara Soekarno-Hatta itu nanti 2 runway, 2 tempat landas pacu semuanya digunakan. Setelah selama ini tidak digunakan, hanya menggunakan 1 landas pacu, nanti untuk Lebaran ini akan 3-tiganya digunakan. Dan sekarang juga sudah pada tahap pembenahan bagian-bagian yang perlu dibenahi karena sudah sekian 2 tahun tidak terpakai. Kemudian jalur laut juga sama, ini kita siapkan. Pak Menhub akan melarang kapal-kapal kecil untuk melakukan pelayanan karena itu akan ngerecoi, akan membuat ribet. Karena itu hanya kapal-kapal besar yang nanti dibolehkan untuk melayani selama mudik ini. Kemudian untuk jalur darat kita juga sudah menyiapkan 2.500 km tol, itu akan kita tata betul. Kemudian melibatkan 48 pengelola jalan tol yang juga sudah kita minta untuk siap-siap. Ada 66 ruas jalan tol yang juga sudah kita siapkan, dan termasuk nanti tempat-tempat pemberhentian itu akan disiapkan juga vaksinasi untuk mereka yang nanti ketahuan ternyata mereka belum vaksin. Kemudian untuk mengatasi kemungkinan kelangkaan bahan bakar BBM, nanti di samping disediakan di tempat-tempat depot BBM itu disiapkan juga kendaraan termasuk jenis sepeda motor untuk membawa bensin, membawa BBM untuk diantar ke tempat-tempat daerah macet, sehingga mereka-mereka yang terbentur oleh kemacetan itu tidak akan mengalami hambatan ketika membutuhkan BBM di tempatnya itu. Dan ini sudah kita siapkan semua, koordinasinya dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Pertamina, nanti akan bergerak bersama-sama untuk membantu, termasuk Kementerian SDM. Baik, ini nampaknya memang sudah siap ya dari moda transportasi, tapi kita tahu tadi juga Anda singgung bicara tentang tol, nampaknya banyak juga masyarakat yang penasaran untuk menjajal jalur tol baru ini. Bagaimana nih masyarakat sendiri untuk dibangun kesadarannya untuk tadi melakukan pengecekan secara mandiri? Adakah pengawasan khusus nantinya? Untuk pengawasan tentu saja tidak ya, karena itu kembali terpulang kepada kesadaran. Dan betul Mas Ajat, bahwa ini saya kira banyak sekali mereka-mereka yang mengalami efek tol. Mereka ingin menjajal, ingin merasakan bagaimana perjalanan jarak jauh dengan melalui jalan-jalan tol yang sudah disiapkan oleh pemerintah selama ini. Karena itu pesan saya sekali lagi kepada masyarakat, siapkanlah betul bekal untuk berangkat itu, termasuk kondisi kendaraannya dan terutama keamanan dirinya, terutama terhadap ancaman COVID-19. Jangan sampai datang ke tempat-tempat
mudik itu membawa oleh-oleh berupa COVID, apalagi nanti pulangnya juga membawa oleh-oleh, tentu saja kondisi COVID tidak akan bisa ditangani dengan baik. Dan kita harapkan justru kalau bisa setelah Lebaran justru COVID ini akan semakin turun dan kita bisa memasuki masa endemi dan kita betul-betul terbebas dari COVID-19 ini. Baik, artinya mitigasinya tidak hanya bicara tentang moda transportasi, tapi nampaknya juga harus disiapkan juga bidang kesehatan yang memang sudah siap ya, baik di daerah maupun di Jakarta. Betul Mas Sajat. Jadi nanti di tempat-tempat bepergian juga akan ada tenaga kesehatan. Kemudian di tempat tujuan mudik, terutama daerah tempat-tempat rekreasi, tempat-tempat pertemuan-pertemuan umum, itu juga akan kita siapkan dengan baik. Sehingga mereka akan terlayani baik ketika mau berangkat mudik maupun ketika berada di tempat di mana dia mudik, dan nanti ketika kembali dari tempat mudiknya menuju ke tempat semula. Itu kita siapkan secara terintegrasi, terpadu, dan mudah-mudahan ini bisa tertangani dengan baik. Tapi di lapangan tentu saja nanti masih akan muncul banyak masalah. Baik. Karena itu pemantauan, pengendalian di lapangan akan kita lakukan dengan sungguh-sungguh nanti. Baik, puncaknya diperkirakan tanggal 28 karena memang cuti bersama juga berlangsung selama 10 hari. Lalu adakah himbauan khusus Pak Menko bagi masyarakat yang mau mudik di tahun ini? Ya, ini kan Presiden sudah mengambil kebijaksanaan masa mudik, terutama cuti bersamanya kan cukup panjang ya Mas ya. Cukup panjang. Ini maksudnya agar mereka tidak nanti berdesak-desakan beramai-ramai pada puncak mudik ya, sehingga mereka juga sudah mulai banyak yang mencicil sebelum mudik itu, sebelum puncak mudik sudah pada berangkat gitu ya. Begitu juga ketika kembali tidak semuanya beramai-ramai pada masa puncak pulang balik mudik, tetapi mungkin ada yang duluan, juga ada yang belakangan karena rentangan masa libur ini cukup panjang, apalagi di beberapa perusahaan mungkin juga memberikan kebijaksanaan cuti tambahan. Di samping cuti bersama, mereka juga mungkin dibolehkan mengambil cuti tambahan sehingga masa-masa rentangan untuk libur yang sudah 2 tahun tidak terjadi ini diberi kesempatan yang lebih luas baik oleh pemerintah, dalam hal ini Bapak Presiden maupun perusahaan-perusahaan swasta. Baik, kita nantikan tentu saja mudah-mudahan sekali lagi tadi sesuai dengan persiapan yang sudah dilakukan mudik tahun ini, sekalipun momennya adalah balas dendam, berlangsung dengan aman, lancar, dan semuanya bisa kembali sehat begitu ya Prof? Ya, saya kira gitu. Baik, terima kasih Profesor Muhadjir Effendi, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sudah berbincang banyak di MNC News Prime. Salam sehat Pak Menko. Terima kasih. Dan pemirsa, kami akan berlanjut dengan informasi menarik lainnya, termasuk juga berkaitan dengan tantangan KPU baru yang baru dilantik hari ini. Tetaplah di MNC News Prime.